Peripheral komputer merupakan peralatan tambahan komputer yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan lainnya, misalnya mouse, keyboard, monitor. Pertama, keyboard. Fungsinya memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua adalah mouse. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Yang ketiga, like pen. Like pen mirip ballpoint biasa, hanya ujungnya memiliki sensor elektromagnetik. Bisa digunakan untuk menulis, tetapi juga mampu membaca kode-kode khusus yang kemudian diterjemahkan oleh komputer. Selanjutnya adalah trackball. Fungsinya sama persis dengan mouse, hanya tampilannya berbeda. Pada trackball, bola yang menggerakkan kursor atau pointer berada di luar dan harus digerakkan oleh jari kita karena ke arah yang kita inginkan. Jika badan mouse harus kita gerakkan seluruhnya di atas meja, badan trackball tetap diam di tempatnya. Seperti halnya keyboard dan mouse, trackball wireless juga telah ada di pasaran. Bermain game dengan trackball agak lebih sulit dibandingkan mouse. Selanjutnya adalah cara kerja flash disk. Yang pertama, konektor berfungsi untuk menghubungkan peripheral yang terdapat dalam flash disk ke port USB untuk kemudian diakses oleh I/O. Yang kedua, pengontrol penyimpanan memori berfungsi mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat flash disk yang bertugas menjaga kestabilan perangkat. Pengontrolan berisi suatu RISC Microsoft proses berukuran kecil dan hampir sama pada RAM. Ketiga, lalu point PS ini bekerja selama perangkat mengecek dan mengirim kode ke mikroprosesor. Yang keempat, setelah kita membuat suatu file dan menyimpannya di flash disk, maka bagian ini adalah tempat menyimpan datanya. Biasanya juga digunakan di dalam kamera digital. Yang kelima, perangkat ini menghasilkan 12 MHz sinyal dari perangkat utama dan pengendalian keluaran data perangkat sampai sebuah tahap penguncian. Begitu. Oke, selanjutnya cara kerja modem. Dalam penggunaannya, modem bertugas merubah data dalam bentuk analog dan digital saat komputer disambung ke kabel telepon untuk kemudian digunakan berinternet. Jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi atau data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Saat data atau informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut analog menjadi bentuk digital sehingga bisa diproses oleh komputer tujuan tadi. Begitu pula saat kita mendownload data atau file, data tersebut merupakan data analog saat berada pada kabel telepon. Namun saat masuk ke komputer kita, modem akan seketika mengubahnya menjadi bentuk digital agar bisa ditampilkan. Cara kerja hard disk. Saat sebuah sistem operasi mengirim data kepada hard drive untuk direkam, driver tersebut memproses data tersebut menggunakan sebuah format matematikal yang kompleks yang menambahkan sebuah bit ekstra pada data tersebut. Bit tersebut tidak memakan tempat. Di kemudian hari, saat data diambil, bit ekstra tersebut memungkinkan drive untuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan acak yang disebabkan oleh variasi dari medan magnet di dalam driver tersebut. Kemudian, driver tersebut menggerakkan head melalui track yang sesuai dari letter tersebut. Waktu untuk menggerakkan head tersebut dinamakan seat time. Saat berada di atas track yang benar, driver menunggu sampai plater berputar sehingga sektor yang diinginkan berada di bawah head. Jumlah waktu tersebut dinamakan
drive latching. Semakin pendek waktu set dan latching, semakin cepat driver tersebut menyelesaikan pekerjaannya.